Bahasan kita cluster ada persamaan Maxwell untuk medan statik, kemudian kita bahas medan listrik statik, persamaan Laplace, ada metode bayangan, ada metode numerik, ada medan magnet statik, dan kemudian kita akhiri dengan rangkaian magnetik. Jadi beberapa kali pertemuan ke depan kita akan membahas materi-materi ini. Nah, sekarang kita mulai persamaan Maxwell untuk medan statik. Kita sudah bahas tempo hari ya. Kita punya persamaan Maxwell umum ya, di mana persamaan kita turunkan dari berbagai persamaan yang sudah kita kenal, ada hukum Gauss, ada hukum Ampere, ada hukum Faraday, begitu. Akhirnya kita mendapatkan persamaan ini ya, persamaan Maxwell dalam bentuk umum untuk integral form, bentuk integral ya. Integral d ds, d itu epsilon 0 kalikan epsilon r kalikan e ya. Ini sama dengan Q, di mana Q itu adalah integral rho p dp. Kemudian integral b ds, hukum Gauss ya, 0. Tadi teman Anda sudah menyampaikan. Kemudian ini hukum Ampere, integral e dl sama dengan min do t, integral b ds. Ya. Kemudian yang terakhir, integral h dl, dapatkan ini I ditambah integral do d t. Ya. Nah, ini adalah persamaan Maxwell untuk kondisi umum dalam bentuk integral. Nah, kalau kita tanyakan dalam bentuk diferensial, maka ini berubahlah menjadi persamaan dalam bentuk diferensial. Ini adalah divergensi D sama dengan rho. Ya. Ini rho-nya rho P ya, rho. Ya. Integral D, divergensi D sama dengan rho. Kemudian divergensi B sama dengan 0, kurung E sama dengan min do P do T, dan kurung H sama dengan J ditambah do D do T. Ini persamaan Maxwell umum, kondisi umum, ya, berlaku untuk umum. Nah, bagaimana kalau kita ditanyakan persamaan Maxwell tapi kondisinya statik? Jadi statik dengan umum itu bedanya adalah tidak adanya perubahan dari medan terhadap waktu. Jadi komponen-komponen yang ada do t atau d dt itu 0. Oleh karena itu kalau kita lihat dari sisi diferensialnya, maka ininya harus sama dengan 0. Karena tidak ada do b do t. Dan ini juga 0. Tidak ada do d do t. Jadi do b do t sama dengan 0, do d do t sama dengan 0. Itulah kondisi statik. Ya. Oleh karena itu, kalau kita tuliskan persamaan Maxwell dalam kondisi medannya itu statik, kita dapatkan persamaan ini. Ya. Jadi semula ada harganya di sini jadi 0, ya. Kemudian di sini ada harganya juga kemudian jadi 0. Ya. Ini adalah persamaan Maxwell untuk medan statik. Ya. Turunan terhadap waktu dari B atau H atau D atau E sama dengan 0. Ya. Itu statik. Mana statik itu? Ya. Nah, nanti ada lagi sebenarnya satu lagi. Persamaan Maxwell bebas sumber. Free source. Ya. Nah, kalau free source artinya adalah rho-nya ini sama dengan 0. Ya. Dan J-nya juga sama dengan 0. Ya. Jadi kalau statik dan bebas sumber, ya semua 0. Ya. Integral divergensi D sama dengan 0, kurung E sama dengan 0, divergensi B sama dengan 0, kurung H sama dengan 0. Itu artinya adalah persamaan Maxwell dalam keadaan statik untuk medan kondisinya bebas sumber. Nah, kalau seandainya ya, umum tapi bebas sumber, nah, kita kembali ke yang pertama tadi. Ya. Berarti yang tidak ada adalah ini sama dengan 0, ya. Ini sama dengan 0, artinya bebas sumber, dan ini 0. Ya. Itu yang kita pakai ketika kita menurunkan persamaan gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Ya. Di ruang hampa tempo hari, itu medannya sebenarnya medan umum, tapi bebas sumber. Karena supaya
solusinya mudah, maka bebas sumber. Oleh karena itu, di tempat yang kita pelajari itu tidak ada muatan listrik dan juga tidak ada arus listrik. Ya. Jadi kita meninjau adanya medan elektromagnetik, tapi di tempat itu tidak ada muatan listrik dan juga tidak ada arus listrik. Adanya tempat yang lain. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan lihat medan listrik statik, ya. Walaupun dulu di bab 1 sebenarnya sudah kita mulai ya, tentang medan listrik dan potensial. Ya. Jadi kita sudah membahas mengenai garis medan listrik. Ini ada garisnya seperti ini, E ya. Kemudian kalau kita membawa muatan, ya, memutar ya dari A ke B, dari B kemudian kembali lagi ke A dengan lintasan C1 dan C2, maka total usaha yang diperlukan sama dengan 0. Nanti kan kita ketahui E itu adalah medan yang punya sifat konservatif. Ya. Jadi integral E dl dari A ke B, kemudian dari B kembali A sama dengan 0. Jadi membawa muatan di dalam medan, kemudian kembali ke tempat semula, maka total usaha yang diperlukan sama dengan 0. Artinya usaha yang dikeluarkan akan kembali lagi kepada sistem yang menggerakkannya itu. Nah, kemudian ini definisi potensial, ya sudah sering kita temukan. Kalau kita punya titik A dan B, ya, kemudian ini berada pada medan listrik, ya, kita bisa mendefinisikan titik referensi potensial di sini. Ya. Makanya kita akan punya potensial titik A, ya, relatif terhadap referensi, potensi titik B relatif terhadap referensi, dan kemudian kita punya beda potensial antara titik A dan B. Ya. Ini definisi, ya, definisi potensial di dalam daerah yang ada medan listriknya. Nah, kemudian berikutnya menghitung potensial listrik. Ya. Potensial listrik itu adalah besaran skalar. Sedangkan medan listrik E itu besaran vektor. Ya. Tempoh hari kita sudah bahas bagaimana kalau kita menghitung medan listrik E dari berbagai sumber muatan, distribusi muatan yang berbeda-beda. Nah, di sini juga sama, menghitung potensial itu adalah perhitungan yang kita dasarkan karena distribusi muatan. Maka di sini kita menghitung potensial, ya, karena muatan titik, kita mulai, ya, ini adalah besaran skalar. Besarnya adalah Q dibagi 4 pi epsilon 0 R. Q adalah muatan yang menghasilkan potensial, sedangkan R itu adalah jarak dari titik adanya muatan dengan titik yang akan kita ketahui potensialnya. Ya. Nah, kalau titiknya banyak, maka ini punya kelebihan, punya keuntungan, karena apa? Potensial dari total akibat banyak muatan titik itu penjumlahannya secara skalar, langsung dijumlahkan. Sedangkan dulu di bab 1 kita pernah menghitung, ya, intensitas medan listrik E karena beberapa muatan titik. Kita bisa temukan waktu itu, maka hasilnya adalah merupakan superposisi, ya, dari setiap medan listrik akibat setiap muatan. Ya. Maka untuk potensial ini kita menghitungnya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ini skalar. Jadi langsung dijumlahkan saja, kita akan ketemu fungsi potensial di tempat itu. Nah, ini kemudahan kenapa potensial ini diperkenalkan untuk menghitung nantinya medan listrik. Nah, kalau muatannya volume, persamaannya seperti ini. Ya. Nah, kalau muatannya ini permukaan, ya seperti ini. Yang jelas bagian atasnya ini adalah muatan Q. Kalau dia muatannya permukaan, rho STS. Kalau dia muatannya volume, rho PdV. Kalau muatan titik, ya sudah, berarti besar muatan titik itu. Nah, begitu. Nah, kemudian muatan panjang. Sama juga, muatan panjang, maka di atasnya sini ada rho LDL. Ini pada dekatnya adalah Q. Ya, muatan listrik. Ini sama dengan rumus yang atas ini. Ya.
Nah, dengan demikian, menghitung potensial suatu titik karena sumber muatan yang berbeda-beda, itu jauh lebih mudah dibanding menghitung E, intensitas medan listrik dari muatan tersebut. Karena kalau E itu menghitungnya secara vektor, sehingga penjumlahannya pun vektor. Ya, ini lebih rumit. Ya. Kan di samping besarnya ada arahnya juga. Sementara untuk perhitungan potensial, itu karena skalar, yang penting besarnya. Jadi tidak ada arahnya kemana. Baik. Nah, kemudian dengan mengetahui adanya potensial, kita bisa menghitung intensitas medan listrik E. Ya. Nah, ini didasari bahwa medan listrik itu punya sifat konservatif. Kenapa? Karena kurun E sama dengan 0. Kurun E sama dengan 0. Ya. Aslinya tidak sama dengan 0. Kalau kita kembali ke persamaan Maxwell yang pertama tadi, coba kita lihat kembali ya. Jadi kurun E itu mula-mula adalah min do P do T. Ya, ini Anda lihat sini, min do P do T. Tapi karena kita bicaranya statik, maka do P do T-nya sama dengan 0. Maka kita di sini berlaku kurun E sama dengan 0. Nah, kurun E sama dengan 0 itu medan konservatif. Nah, kalau kurun E sama dengan 0, akan ada ya, fungsi skalar. Ya. Di sini skalarnya ternyata adalah potensial ini. Ya. Di mana gradien dari skalar itu akan menghasilkan vektor yang konservatif tadi. Nah, di sini kita dapatkan E itu misalnya adalah min gradien potensial. Nah, dengan demikian kita sudah sampai pada posisi kemampuan untuk menghitung E dengan dua cara. Jadi bab 1 dulu, E kita menghitung besarnya komponen E dari setiap muatan. Kemudian baru digabung menjadi superposisi E dari banyak muatan. Itu adalah cara nomor 1. Nah, cara nomor 2, ya, kita dapatkan E itu dari menghitung gradien dari fungsi potensial. Nah, potensial dari mana asalnya? Potensial bisa dihitung dari distribusi muatan. Jadi muatan yang ada menghasilkan potensial. Baru nanti potensial sudah dapat, kita cari gradiennya, ketemulah E. Nah, ini cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini sebenarnya kalau dari si langkahnya kelihatan lebih panjang, karena menghitung potensial dulu, baru kemudian gradiennya sama dengan E-nya. Tapi ternyata ini pada jumlah kasus itu jauh lebih sederhana, lebih mudah daripada cara yang pertama. Nah, ini contoh. Contoh menghitung intensitas medan listrik. Jadi kita ingin mencari E sebenarnya sini, ya. Mencari E pada titik P. Jadi inginnya mencari E di sini. Medan di titik P ini berapa, gitu ya? Ada berapa E-nya itu? Ya. Nah, E-nya ini disebabkan oleh dua muatan, plus Q di sini dan min Q ada di sini. Jaraknya berdekatan. Ini kita kenal dengan dipol listrik. Dipol listrik itu dua muatan yang magnitudenya sama, berbeda tanda, kemudian berada pada tempat yang berdekatan. Akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Nah, di sini kita diminta mencari berapa E di sini, di titik P. Maka kalau dengan cara bab pertama, kita akan menghitung E karena muatan plus Q. Karena ini, ketemulah kita punya E tertentu di sini. Kemudian E karena min Q. Ketahuan juga ada sekian E-nya. Nah, gabungan dari dua E itulah kita dapatkan E untuk titik P. Tapi dengan susunan seperti ini, menghitung E dengan begitu itu tidak praktis, cukup sulit. Nah, oleh karena itu, kemudian dicarilah langkah berikutnya, menghitung langsung P dulu. Ya, menghitung potensial dulu. Ya. Titik P berapa? Nah, karena ini besarannya besaran skalar, maka potensial kita hitung Q dibagi 4 pi epsilon 0. Q adalah muatannya karena guna sama. Yang
berbeda sini adalah 1/R1 min 1/R2. R1 lebih pendek dari R2, kalau lebih dekat ya sini. Nah, kemudian ini kita turunkan, kita dapatkan Q dibagi 4Pi epsilon 0, R2 min R1 dibagi dengan R2 R1. Nah, kemudian karena ini R-nya jauh lebih panjang daripada D, ya, ada pendekatan matematis. Ya. Bahwa R1 yang ini, ya, panjang ini dari sini ke sini, ya, itu besarnya adalah R, ya, R itu dari D ke titik P. Sama dengan R min D/2 kosinus theta. Sedangkan R2 ini plus karena lebih panjang daripada yang di tengah ini. Lebih panjang dari R. Nah, dengan demikian kita bisa nyatakan V ya dengan memasukkan komponen-komponen ini ya, kita dapatkan sama dengan D kosinus theta dibagi R kuadrat min D kuadrat per 4 cos kuadrat theta. Ini persamaan potensial titik P ya, karena ada dua muatan plus Q dan min Q yang berjarak seperti ini. Ya. Nah, nanti ada tindak lanjutnya adalah ada momen dipol itu adalah Q kalikan D. Q kalikan D. Ya. D-nya adalah jarak antara dua muatan tersebut. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan fungsi P. Ya, P-nya sudah ketahuan. Maka berikutnya kita mencari E. E kita cari dengan minus gradien dari P. Ya. Rumus gradien yang dulu pernah sampaikan kepakai lagi di sini. Nah, kalau ini kita turunkan dengan P ini, ya, Q dibagi 4 Pi epsilon 0 kalikan D kosinus theta dibagi R kuadrat min D kuadrat per 4 kosinus kuadrat theta. Ini kita masukkan pada persamaan ini, ya. Maka kita dapatkan rumus untuk intensitas medan listrik E besarnya adalah P dibagi 4 Pi epsilon 0 R pangkat 3, kemudian kalikan 2 cos theta AR plus sin theta A theta. Ini adalah rumusan dari medan listrik karena ada dua muatan yang membentuk dipol tadi. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini gambar garis medan dan garis ekipotensial. Garis medan itu yang warna merah. Ya. Keluar dari muatan positif, kemudian menghilang pada muatan negatif. Ini dipol yang kita miliki, kita punya Q plus Q sama min Q, kemudian jaraknya TP yang dari sini. Ingat tadi distribusinya seperti itu. Nah, garis ekipotensial yang warna hijau ini, ya, lingkar-lingkar ya, elip tepatnya elip ya, itu mengikuti persamaan potensial ini. Sedangkan garis medan yang warna merah itu mengikuti persamaan E yang tadi sudah diturunkan. Dengan demikian di titik P, ya, TP sini kita akan mempunyai potensial dengan rumusan yang dinyatakan di sini. Untuk dimasukkan besarnya tetanya berapa untuk posisi seperti ini. Ya. Kemudian garis medannya, ya, persamaannya ini, kemudian kita masukkan di dalam plot ini, ketemulah garis-garis yang merah. Itu adalah garis medan listrik. Berikutnya kapasitansi. Ya. Kalau kita punya material dielektrik, kemudian di situ diberikan potensial, ya, ada medan listrik, maka sebenarnya ada besaran yang kita kenal dengan kapasitansi yang didefinisikan dengan berapa besar muatan yang tersimpan pada sistem material itu dibagi dengan potensialnya, tegangan yang diberikan kepadanya. Rumusnya C sama dengan Q per P. Sedangkan kapasitansi ini adalah hanya ditentukan oleh bentuk geometri dan medium dielektriknya. Jadi kapasitor itu dipengaruhi oleh ukuran. Makin besar ya, makin besar pula. Kemudian dipengaruhi oleh muatan dielektrik. Ya. Jadi punya konstanta. Ya. Maka itu akan berpengaruh pada kapasitansi.
Nah, ini contoh. Contoh kita punya bola ya, berongga. Ya, bola berongga ini pernah kita bahas pada bab 1 ya. Nah, kita di sini punya bola berongga, di dalamnya kosong. Kosong. Kemudian di antara bola berongga itu dengan lapisan terluar itu ada dielektrik dengan konstantanya epsilon. Ya. Epsilon. Kemudian caranya kalau yang lubangnya itu adalah A, sedangkan untuk radius luarnya ini adalah B. Nah, kemudian dari sini kita gunakan persamaan hukum Gauss, integral epsilon E dot ds sama dengan Q. Nah, di sini E-nya adalah E pada konfigurasi bola. Jadi Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat AR, radius keluar. Kemudian potensial bisa kita hitung. Ya. Kita dapatkan P sama dengan Q per 4 Pi epsilon kalikan 1/A dikurangi 1/P. Nah, dengan demikian, kita punya P di sebelah kiri, punya Q sebelah kanan. Kemudian ini kita bagi. Ya. Kita bagi Q dengan P, kita dapatkan 4Pi epsilon dibagi 1/A min 1/P. Ini kapasitansi bola berongga. Ya. Ditentukan oleh dua hal. Yang pertama oleh materialnya, ditentukannya, maka ada epsilon. Yang kedua dipengaruhi oleh geometri. Nah, di geometri diwakili dengan persamaan ini. Gabungan dari dua-dua itu kita dapatkan kapasitansi dari sistem. Contohnya di sini, ya, kita punya koaksial, silinder. Ya. Konduktornya yang merah itu radiusnya A. Kemudian di luarnya ada insulation, ya, padat. Maka caranya adalah B dari titik sumbung. Ya. Maka kita ingat E untuk susunan geometri seperti ini, besarnya adalah rho L dibagi 2Pi epsilon rho, arrow. Ya. Jadi medannya arahnya radial keluar. Nah, kalau kita integrasikan, kita akan dapatkan hubungan antara rho L dan P. Maka akhirnya kita dapatkan rho L dibagi dengan P, ya. Hasilnya sama dengan C, ya. Adalah 2Pi epsilon dibagi dengan ln B per A. Ini adalah kapasitansi koaksial. Nah, bagaimana kapasitansi untuk susunan silinder? Maka di sini kita beri ilustrasi kabel, tapi mempunyai dielektrik berlapis. Nah, lihat sini, ini konduktor dari sini, di luarnya ada dielektrik dengan konstanta epsilon 1. Kemudian di luarnya lagi ditambah dengan material dengan konstantanya epsilon 2. Ya. Nah, dengan demikian kalau ini kita potong, kita punya lapisan-lapisan, paling dalamnya adalah konduktor, kemudian dielektrik nomor 1, dan dielektrik nomor 2. Baru yang di luar nanti ada mungkin konduktor ya, konduktor yang digroundingkan sebagai konduktor luar. Nah, di sini kita mempunyai kapasitor seri. Kapasitor pertamanya adalah susunan konduktor dengan dielektrik lapisan dalam. Kita dapatkan C1. C1 ini diwakili oleh kapasitor ini. Ya. Itu adalah kapasitansi dari konduktor dalam dan kemudian lapisan dielektrik yang pertama, epsilon 1. Ya. Nah, kemudian kita punya lapisan berikutnya di luar dengan epsilon 2. Maka kita dapat lagi C yang berikutnya, C2. Ya. Nah, C2 ini ya, didapatkan karena adanya lapisan dielektrik yang di luar. Ya. Nah, kemudian tentu ini kita dapatkan dua kapasitor secara seri, C1 untuk yang di dalam, C2 untuk yang di luar. Maka total dari kapasitansi untuk kabel koaksial seperti ini kita bisa hitung, itu besarnya C dibagi C sama dengan rho L dibagi P, kita dapatkan besaran ini. Jadi kalau kita lihat ada 2Pi epsilon 1, ya, ini mirip dengan persamaan kapasitansi secara umum, kan 2Pi epsilon. Ya. Tapi baginya melibatkan
material 1 dan 2, dan geometri. Jadi dibagi ln B per A plus epsilon 1 dibagi epsilon 2 ln C per P. Itulah kapasitansi dari kabel koaksial yang mempunyai dielektrik berlapis. Rangkaian kapasitor seri. Nah, berikutnya ini ada rumusan yang sangat penting ya. Hubungan antara C dan R. Kapasitansi dengan resistansi. Nah, dua-duanya, baik itu C maupun R, itu adalah besaran yang sama-sama ditentukan oleh bentuk geometri dan material. Ya. R sama dengan P per I, nah ini kalau kita turunkan dari rumus Ohm ya, maka integral E dot dl dibagi sigma integral E dot ds. Ya. Sedangkan resistansi rumusnya adalah ini. Maka kalau kita kalikan R dan C, hasilnya adalah suatu konstanta. Menarik ya. R dan C dikalikan, hasilnya adalah konstanta, yaitu epsilon dibagi sigma. Permitivitas dibagi dengan konduktivitas, itu adalah suatu besaran yang menentukan R kalikan C. Ya. Dengan demikian, ini pada bagian bawahnya ada resume yang penting. Bila konduktivitas dan permitivitas material itu diketahui, maka bila R diketahui, maka C dapat dihitung. Ya. Artinya diketahui juga, tapi dengan dihitung. Begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi kalau R dan C sudah diketahui, kemudian sigmanya tahu, maka epsilon kita bisa hitung. Jadi masalah hitung-menghitung ditunjukkan di sini bagaimana kita bisa lakukan. Kalau R dan C itu salah satu di antaranya sudah diketahui besarnya berapa. Nah, sebagai contoh ya untuk menguji pernyataan tadi, kita gunakan kapasitor plus jajar. Maka R sama dengan D dibagi sigma kalikan A. Itu rumus R. Sedangkan rumus C, C sama dengan epsilon A dibagi D. Ini rumus yang sudah Anda hafalkan ya. Nah, coba Anda kalikan R dengan C. Maka R dengan C, kita akan dapatkan hasilnya adalah epsilon dibagi dengan sigma. Ya. Ini menarik karena ini tidak tergantung dari ukuran dimensi dari peralatan yang kita teliti. Kemudian di sini ya Anda lihat ya R itu ada fungsi D, ada sigma, ada A. Kemudian C-nya juga demikian. Dan kemudian sudah kita buktikan perkalian keduanya adalah epsilon dibagi dengan sigma. Ini adalah plat jajar. Nah, sedangkan untuk koaksial yang tadi sudah kita lihat, maka E-nya sama dengan rho L dibagi 2 pi rho A rho. Maka dari sini kita bisa menghitung R-nya. R sama dengan P per I, P-nya kita hitung dengan persamaan ini ya. Ini ketemu P, sedangkan yang ini akan ketemu besarnya I. Ya. Maka akhirnya kita dapatkan 1 dibagi 2 pi sigma ln B per A. Itu adalah R. Sedangkan C-nya adalah 2 pi epsilon ln B per A. Nah, ini kalau kita kalikan, ya, kita akan dapatkan besaran R kalikan C sama dengan epsilon per sigma. Jadi pendek kata antara R dan C itu tidak bisa masing-masing berdiri sendiri. Untuk material yang terdefinisi, kalau R-nya sekian, maka C-nya juga sekian. Di gampangannya Anda punya meja, ya, punya meja bisa di elektroda di mana begitu, ya, satu elektroda 2, gitu. Maka kemudian kita bisa mengukur misalnya tahanannya R-nya berapa. Ketemu sekian mega ohm misalnya ya. Kalau epsilon permitivitas material dan sigmanya konduktivitas material diketahui, ya, maka C bisa dihitung saja, nggak perlu diukur. Karena R kalikan C sama dengan epsilon dibagi sigma. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah energi elektrostatik
Jadi dalam elektrostatik itu kita punya energi yang disimpan ya dalam medan listrik. Besarnya adalah setengah integral D dot E dot dP. Ini sama dengan setengah integral volume ya epsilon E kuadrat dP. Nah, kemudian ini adalah dalam bentuk mikroskopik ya. Kalau ini kita integrasikan, kita dapatkan bentuk makro. Nah, hasilnya adalah W sama dengan setengah QP atau setengah CP kuadrat. Nah, ini contoh. Contoh ya, diketahui di suatu tempat tertentu begitu, fungsi potensialnya. Fungsi potensialnya adalah 2X tambah 4Y. Jadi, besarnya potensial tergantung posisi. Nah, Anda diminta mencari berapa energi yang tersimpan di dalam bola berpusat di titik asal dengan volume 1 meter kubik. Nah, kemudian dengan rumusan tadi, maka dengan V 2X ditambah 4Y kita dapatkan E-nya adalah main gradien dari V. Kita dapatkan min 2AX min 4AY. Nah, di sini Anda lihat tidak ada komponen posisi independen dari X dan Y. Besarnya E itu ya. Artinya apa? E-nya sama di mana-mana. Nah, kemudian kita dapatkan magnitude E-nya adalah akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar 20. Itulah magnitude dari E. Nah, kemudian di sini kerapatan energinya kita tinggal masukkan setengah epsilon ya, E kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, ketemulah energi dalam bola dengan radius 1 meter dengan volume 1 meter kubik, besarnya adalah 10 pangkat min 8 dibagi 36 pi satuannya Joule. Baik, itu adalah dua yang pertama, yaitu persamaan Maxwell untuk medan statik dan kemudian medan listrik statik.